Oh, Mus'ab ya. Akhirnya didengar oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Saya cerita sedikit ya tentang Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah yang wafatnya menggetarkan Arash. Ini Islamnya di tangan Mus'ab bin Umair, luar biasa ya. Wafatnya menggetarkan Arash. Kenapa? Karena waktu selesai perang, ya, itu Sa'ad bin Mu'ad memutuskan sesuatu. Nanti bisa dicek sama teman-teman sekalian. Jadi putusannya itu kemudian dikomentari oleh Rasulullah SAW. Demi Allah, wahai Sa'ad, keputusan yang kau buat adalah keputusan dari langit. Jadi keputusannya maksudnya tepat. Ya, dia putuskan bahwa tawanan perang dari sebuah bani ini, yang laki-laki semua dibunuh, yang perempuan dan anak-anak ditahan, ya. Terus kemudian harta mereka dibagikan secara rata kepada orang-orang yang berperang atau kaum muslimin. Jadi ini Sa'ad bin Mu'ad. Yang kedua ada Usaid bin Khudair. Ini masuk Islam juga di tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair adalah orang yang bacaan Qur'annya didengar oleh malaikat. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita cuma didengar sama akhwat aja senangnya bukan main. Ya. Kalau Usaid bin Khudair itu bacaan Qur'annya, jadi ceritanya begini. Jadi Usaid bin Khudair ini sering membaca Quran di dalam rumahnya. Suatu kali mungkin gerah atau gimana, keluar rumah, kemudian dia membaca Quran di luar rumah, di halaman gitu ya, di halaman rumah. Usaid bin Khudair membaca Quran di halaman rumahnya. Ketika dia baca, kudanya bersuara, berontak dan lain sebagainya. Pas dia berhenti membaca, dia lihat kudanya diam. Dia baca lagi, kudanya bergerak lagi. Dia lihat kudanya diam. Ya, dia baca lagi, kudanya juga bergerak gitu ya. Kemudian dia lihat lagi kudanya, ternyata kudanya diam. Karena dia bingung, terus kemudian dia tidak sengaja melihat ke atas. Ya, ketika Usaid bin Khudair melihat ke atas itu ternyata ada cahaya putih menembus langit. Ada seperti pusaran gitu ya, cahaya putih menembus langit. Karena dia bingung, besoknya dia tanya kepada Rasulullah SAW, itu malam-malam. Ya, dia tanya pagi-pagi, besoknya kepada Rasul. Kemudian Rasul ditanya, Usaid bertanya, wahai Rasul, semalam saya baca Quran dan terjadi begini dan begitu. Ya, saya lihat ada cahaya putih menembus langit. Ya, kata Rasul, ketahuilah bahwa jika engkau membacanya sampai pagi, maka orang-orang satu Madinah akan melihat malaikat. Kenapa? Kenapa begitu? Kata Usaid, kata Rasul, karena ketika engkau membaca Quran, malaikat itu berbondong-bondong, berdesak-desakan ingin mendengar suaramu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi bacaan Qurannya Usaid bin Khudair didengar oleh malaikat. Ini malaikat berdesak-desakan, berbondong-bondong, pengen dengerin suaranya Usaid bin Khudair. Nah, mungkin ini selain bagus, memang dari hati bacaan. Ya, kadang-kadang kita tuh gimana ya? Bacaan Quran itu kita tuh lebih seneng bacaan Qurannya atau yang baca Quran? Nggak tahu, jawab sendiri aja gitu ya. Kita tuh kadang-kadang lebih seneng bacaan Qurannya atau yang baca Quran? Atau kita tuh sebetulnya paham nggak sih apa yang kita baca gitu? Dan kita tuh sebetulnya niatnya apa sih baca Quran itu, buat apa sih seperti itu? Nah, ini mungkin bisa kita evaluasi ya, bahwa orang seperti Usaid bin Khudair itu bacaan Qurannya sampai didengar oleh para malaikat. Padahal Quran saat itu belum lengkap turunnya itu. Ya kan, kita sekarang sudah lengkap. Dulu kan belum lengkap. Turunnya belum satu bundel kayak sekarang yang kita baca sekarang. Nah, balik ke Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair kemudian mendakwahkan itu. Didengar oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Saat kemudian mengatakan kepada Usaid bin Khudair, kayak katanya ada, ya, saya dapat kabar ada seseorang yang datang ke sini membawa satu agama baru, berdua sama As'ad. As'ad bin Zurarah ini sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Coba kamu cek, kata Sa'ad kepada Usaid. Kamu cek coba dia mau ngapain, ya. Kalau bisa usir aja, karena dia itu katanya membodoh-bodohi orang-orang awam di kaum kita. Akhirnya disamperin sama Usaid bin Khudair, ditanya ya sama Usaid bin Khudair bawa tombak. Kemudian tombaknya dihunuskan,
kepada Mus'ab bin Umair, mendingan kamu pulang, kata Usaid bin Khudair. Kenapa? Karena kamu datang ke sini hanya untuk membodoh-bodohi orang awam. Lalu kata Mus'ab bin Umair, sebentar dulu, sebentar, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Kalau engkau berkenan, kalau memang ini baik yang saya sampaikan, kalau engkau menerimanya, ya, maka terimalah. Tapi kalau ternyata memang tidak baik yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan keinginanmu atau apapun ya, perasaanmu dan lain sebagainya, saya akan pulang. Tanpa kamu usir saya akan pulang. Oke, kata Usaid bin Khudair, itu adil. Jadi kemudian Usaid bin Khudair duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, tidak lama kemudian Usaid bin Khudair tertarik untuk mengikuti agamanya yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian bertanya Usaid bin Khudair, bagaimana cara saya untuk bisa ikut dengan ikut kepada apa yang kau bawa ini? Ya, kata Mus'ab bin Umair, kalau kamu pengen ikut dan kamu mau masuk Islam, berarti ikut dengan ikut dengan saya, mengikuti Rasulullah SAW, maka hendaklah sekarang kamu mandi, ya, bersuci, kemudian bersyahadat, dan kemudian sholat 2 rakaat. Nah, dulu sholatnya masih 2 rakaat. Bersuci, mandi, bersyahadat, dan kemudian sholat. Dilakukanlah kemudian mandi, kemudian bersyahadat dan sholat. Ya, setelah itu Usaid bin Khudair kembali menuju tempatnya tadi bersama dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika kembali, Sa'ad bin Mu'adz itu melihat Usaid bin Khudair, ditanya, Usaid, kamu kenapa? Kok wajah kamu berseri-seri, tidak seperti ketika kamu tadi meninggalkan saya? Kata Usaid bin Khudair, bahwa sepupumu As'ad bin Zurarah itu mau dibunuh. Hah? Mau dibunuh? Iya, sama orang yang baru datang tadi. Ya, terus kamu melakukan apa? Saya nggak berani. Katanya dia akan membunuh orang itu, maksudnya As'ad bin Zurarah, kalau pimpinan sukunya belum datang. Kalau pimpinan sukunya nggak mau datang. Ya, ya. Kenapa Usaid bin Khudair ngomong begitu? Karena Sa'ad bin Mu'adz dia yakin bahwa Sa'ad bin Mu'adz nggak bakal mau untuk mendatangi Mus'ab bin Umair, ya, karena Usaid bin Khudair bilang ke Mus'ab, di belakang saya itu ada pimpinan suku yang kalau dia masuk Islam, kalau kamu bisa closing dia masuk Islam, ya, pastikan bahwa separuh atau sebagian besar orang Madinah, orang Yathrib akan masuk Islam juga. Gitu ya. Coba panggilin ke sini, nggak bisa dipanggilin, tapi harus ada tipu muslihat, ya, digituin ya. Akhirnya sama Usaid bahwa As'ad bin Zurarah mau dibunuh. Ya, dengan marah Sa'ad bin Mu'adz kemudian bahkan mengambil tombaknya Usaid bin Khudair dibawa untuk membunuh Mus'ab. Ya, sampailah depan Mus'ab kemudian bertanya, kamu yang membodoh-bodohi kaum saya dan kamu yang membunuh sepupu saya? Kata Mus'ab, sebentar, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau sama yang diomongin kayak ke Usaid bin Khudair tadi, kalau kamu berkenan dengan apa yang saya sampaikan, ya, sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan kamu inginkan, gitu ya, silakan terima. Tapi kalau tidak, saya akan pulang tanpa kamu suruh, tanpa kamu usir. Oke, kata Sa'ad bin Mu'adz, ini adil. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz duduk, dijelaskan tentang Islam oleh Mus'ab bin Umair, dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz juga tertarik untuk masuk Islam sama seperti Usaid bin Khudair. Maka masuklah Islam Sa'ad bin Mu'adz dan bertanya, bagaimana cara saya untuk ikut dalam agama ini? Ya, kata, ya, kalau mau silakan bersuci, engkau bersyahadat dan kamu dirikan sholat. Ya, bersuci, bersyahadat, dirikan sholat. Lalu dengan masuk Islamnya pimpinan suku Bani Abdi Ashal ini, akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'adz itu pulang kembali ke baninya dan kata kepada kaumnya, kaum saya sekalian, apa posisi saya di depan kalian? Ya, orang-orang sana bilang, engkau adalah orang yang benar, engkau orang yang kami ikuti, orang yang paling kaya di antara kami, orang yang paling terhormat di antara kami. Apa yang kau katakan kami ikuti. Ya, terus kata Sa'ad bin Mu'adz, sekarang saya nyatakan bahwa haram wajah kalian di depan wajah saya. Maksudnya kalian nggak boleh ketemu sama saya kalau kalian tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk Islam semua. Jadi bahasanya para ulama itu bilang, pagi Mus'ab bin Umair datang, sore orang Madinah masuk Islam semua. Keren ya. Itu jadi kita tuh harusnya begitu. Kalau kalian
perantau dari mana datang ke kos-kosan gitu ya. Pastikan semua kos-kosan itu masuk Islam semua. Gawat ini. Ini ujaran kebencian nih, jangan-jangan. Ya. Jadi begitu. Keren. Ya, makanya sahamnya Mus'ab bin Umair dalam keislaman orang-orang Madinah itu sangat besar. Ya. Dia datang, semua orang percaya sama Muhammad. Semua orang percaya dengan Allah. Padahal belum pernah ketemu. Nanti pas baiat kan Mus'ab bawa 70 orang untuk baiat Aqobah. Ya kan? Jadi orang jadi percaya gitu dengan dengan apa yang diboleh Mus'ab. Ini kan berarti memang Mus'ab adalah orang yang cerdas dan dalam penyampaian itu cerdas. Oke. Kemudian Mus'ab bin Umair juga ikut perang Badar. Di perang Badar ini ada satu peristiwa ya. Ketika adiknya Mus'ab, Abdul Aziz bin Umair itu ketangkap jadi tawanan perang. Pas ditangkap kemudian Mus'ab bilang, kencangkan ikatan talinya, kencangkan ikatan dia, karena orang tuanya atau ibunya orang kaya. Jadi kalau kalian kencangkan, kalian akan dapat apa yang kalian inginkan, karena ibunya akan memenuhi segala yang kalian minta. Itu padahal itu adiknya sendiri. Kemudian adiknya protes. Mus'ab, lu kan abang gue. Kata Mus'ab, siapa? Aku ngaku. Orang yang bersama dengan saya, kata Mus'ab, dalam iman yang sama kepada Allah Azza wa Jalla, dialah saudara saya. Engkau? Ya, kita sudah end. Ya. Jangan anggap saya saudara lagi. Nah, Abdul Aziz bin Umair itu juga berkomentar bahwa selama jadi tawanan luar biasa. Dikasih roti, dikasih minum, dikasih susu dan lain sebagainya. Sangat dihormati tawanan dalam Islam. Bahkan ketika makanan saya jatuh, diambil sama pasukan muslim dan dikembalikan. Saya cuil, saya kasih ke pasukan muslim, kata Abdul Aziz, gak mau diterima. Padahal saya lihat mereka makan seadanya. Makan roti yang keras gitu ya. Dan sangat sedikit sekali mereka makan. Tawanan, kami yang jadi tawanan ini makan makmur sekali, gemuk kami. Ya, jadi tawanan dalam Islam tuh gemuk ternyata. Jadi dia berkomentar seperti itu. Baru kemudian ibunya Mus'ab datang dan membebaskan Abdul Aziz tadi seperti yang Mus'ab bilang, ya, apa saja yang diminta dikasih. Saking kayanya. Di perang Badar. Dan di perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini menemui akhir hidupnya ya. Di usia yang tidak terlalu tua tadi ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini di perang Badar itu, di perang Uhud itu memegang bendera. Sedangkan dalam peperangan itu yang dinilai adalah bendera. Prajurit masih ada 100, kalau bendera jatuh dia kalah. Prajurit tinggal 1 pun atau tinggal 2 pun, kalau bendera masih berdiri dia belum bisa dikatakan kalah. Mus'ab ini megang bendera. Ya, singkat cerita sudah menang sebetulnya. Ya pembangkangan para pemanah itu yang kemudian silau oleh harta rampasan perang dibawa. Ya, karena silau, padahal Rasul sudah bilang pokoknya jangan meninggalkan pos kalian, menang atau kalah sebelum ada instruksi dari saya. Tapi kemudian mereka merasa sudah menang, akhirnya mereka turun dan ambil semua. Dilihat oleh Khalid bin Walid yang waktu itu saat itu masih kafir ya. Saat itu masih musyrik. Khalid bin Walid ini jago, sangat jeli dalam melihat celah-celah dalam peperangan. Akhirnya dibawa pasukannya dia untuk kembali mutar dan langsung diserang. Kocar-kacirlah umat Islam saat itu. Gak bisa ngapa-ngapain karena dalam keadaan tidak terkoordinasi. Ya, dalam keadaan terpencar-pencar. Termasuk Nabi SAW yang terpukul mundur. Dan akhirnya waktu itu Nabi masuk ke lubang yang dibuat oleh Abu Amir siapa namanya? Jadi Abu Amir ini bisa dikatakan orang munafik juga. Saya lupa. Profilnya intinya seperti ini. Abu Amir ini sebetulnya akan diangkat jadi raja di Yathrib, di Madinah. Ya. Pas beberapa hari sebelum pengangkatannya dia, ternyata Rasul datang dari hijrah. Ya kan? Karena kemudian Rasul datang, semua orang semakin kuat dalam berislam. Yang belum berislam semakin tertarik untuk masuk Islam. Semua masuk Islam, dia nggak jadi raja. Karena kemudian dia baper
gitu ya. Karena apa yang dia inginkan tidak tercapai, tadinya pengen jadi raja jadi nggak jadi. Lalu kemudian Abu Amir ya menyusun siasat-siasat untuk mencelakakan Nabi. Dan puncaknya adalah di perang Uhud. Dia bikin lubang-lubang yang memang ditujukan untuk umat Islam, terutama Nabi. Dia pengennya Nabi yang nyemplung ke situ. Betul, Nabi nyemplung ke situ, masuk di dalam lubang, dan akhirnya datang Ibnu Qumai'ah, ya, Ibnu Qami'ah yang datang kemudian memukul Nabi. Ya, saya ada beberapa riwayat yang menyebutkan dipukul pakai pedang, ada yang menyebutkan dengan tombak atau tongkat atau apa gitu ya. Pokoknya dipukul saking kencangnya kata Nabi, ini satu bahu, terus juga kepala. Tapi karena kan pakai baju zirah ya, pakai besi, jadi nggak bisa tertembus. Tapi yang di bahu ini kata Nabi, saya merasakan sakitnya sampai 1 bulan. Ya, ini di bahunya Nabi, digetok ini bahunya Nabi oleh Ibnu Qumai'ah dari atas. Nah, terus kemudian banyak yang melindungi kan. Ibnu Qumai'ah itu kemudian menyingkir, ya, setelah dilindungi Rasul diangkat dan seterusnya dilindungilah Rasul sampai yang apa namanya ini besinya itu menancap di pipi itu juga hasil karyanya si Ibnu Qumai'ah tadi, ya, menancap di pipi, nggak bisa dilepas, akhirnya dilepas oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan digigit ya, sampai giginya rompal, giginya copot-copot, ya, gigit besi yang menempel di pipinya Rasul. Balik lagi Ibnu Qumai'ah tadi, balik lagi terus melihat satu orang, Muhammad ini, ya, akhirnya kemudian orang itu kan bawa bendera, ini Mus'ab, ini Muhammad ini, persis sekali Muhammad, karena dia bawa bendera terus akhirnya diserang karena menghindar, akhirnya ditebas, yang kena adalah tangannya, ya, satu tangan kena, putus tangannya, tangan kanan putus, kemudian oleh Mus'ab dipegang di tangan kiri ditebas lagi oleh Ibnu Qumai'ah tadi, terus kemudian putus lagi tangan kirinya, lalu bendera itu dipeluk dengan sisa tangannya, tangan yang tersisa itu kemudian dipeluk oleh Mus'ab, dan akhirnya Mus'ab gugur dalam peperangan itu menjadi syahid, ya. Jadi syahid di situ, dan Ibnu Qumai'ah mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad. Dia teriak-teriak, aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah terbunuh, dia bilang gitu. Abu Sufyan dengar itu, tapi dia nggak senang. Ya, terus Abu Sufyan ketika dibilang Muhammad telah terbunuh itu, ya kan semua diam. Dari pasukan Muslim diam, pasukan musyrikin juga diam, karena merasa bahwa pasukan Muslim, waduh kalah dong kita nih. Pasukan Muslim merasa menang, ya. Tapi Abu Sufyan ini orangnya bijak, terus dia diam, terus dia panggil, woi, di situ ada siapa? Umar, katanya. Kata itu kan disuruh sama Nabi, jawab aja Umar, jawab. Umar, kata Umar. Umar suaranya kencang. Terus Abu Sufyan bilang, demi Allah saya lebih percaya sama Umar daripada si Ibnu Qumai'ah ini, katanya gitu. Padahal temannya sendiri itu, ya. Terus ditanya sama Abu Sufyan, Umar, Muhammad udah mati belum? Kata Umar, ya belum lah. Kalau belum bubar ini acara. Oh ya udah, kalau gitu belum mati. Oh, kamu bohong kamu Ibnu Qumai'ah. Lah tadi saya bunuh siapa? Bukan Muhammad itu, mirip doang kali. Oh iya, berapa sih, cek ternyata Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair sudah gugur di peperangan Uhud. Jatuhlah kemudian bendera, dan sebetulnya bisa dikatakan sebetulnya saat itu memang umat Islam kalah. Tapi sebetulnya dari segi segi peperangan, segi kondisi peperangan sebetulnya dua-duanya nggak ada yang menang dan dua-duanya nggak ada yang kalah karena imbang. Ya, akhirnya kemudian Abu Sufyan dan prajurit-prajurit Quraisy itu pulang, mundur, dan prajurit-prajuritnya Nabi juga mundur, ya, dicari. Ya, Nabi itu kan bilang kepada para sahabat untuk mengutamakan mengubur yang hafalan Qur'annya paling banyak. Nah, jadi yang hafalan Qur'an paling banyak di perang Uhud itu yang dikubur duluan. Banyakin hafalan ya, supaya kalian dikubur duluan ya. Nah, Mus'ab bin Umair itu, kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair itu kafannya ditarik ke kepala, kakinya terbuka, terus kainnya ditarik ke kaki, kepalanya terbuka. Mati dalam keadaan seperti itu. Jadi Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat yang pernah kita ceritakan sebelum ini gitu ya, itu beberapa kali ketika dikasih makan enak itu dia nggak makan. Karena dia bilang,
betapa apa ya kata-kata itu lupa. Pokoknya dia Abdurrahman bin Auf menolak makan itu karena dia ingat sama Mus'ab dan Hamzah. Dia nggak mau makan itu karena ingat nasibnya Mus'ab dan Hamzah. Dia bilang betapa ruginya orang-orang seperti kita. Tidak seperti Mus'ab yang bahkan ketika mati dia ditarik kainnya ke kepala, kakinya terlihat. Ditarik kainnya ke kaki, kepalanya terlihat. Abdurrahman bin Auf yang setiap hari bisa makan enak, tapi dia kemudian terpikir seperti itu. Nah, ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Tentang Mus'ab memang kisahnya tidak panjang, tapi sahamnya terhadap keislaman orang-orang Madinah sangat besar. Nah, sampai di sini kita ambil beberapa hikmahnya, ya. Yang pertama, hijrah. Hijrah dari segi spiritual itu pasti kita akan mengalami transisi. Ya, ingat bahwa orang yang hijrah sebelum dan setelah hijrahnya itu pasti ada perbedaan. Dulu mungkin kita nggak memperhatikan perintah Allah, nggak memperhatikan larangan Allah, ya. Gaul sama siapapun, makan, minum apapun kita makan, apapun kita konsumsi, transaksi apapun kita lakoni, ya. Mungkin apa aja kita lakukan. Kita nggak merhatikan apapun sebelum hijrahnya. Setelah hijrah itu baru kemudian kita baru berpikir, oh ini nggak boleh, ini riba namanya. Oh ini namanya zolim. Oh ini nggak boleh, ini namanya jual beli yang horor. Oh ini nggak boleh, ini karena tidak bisa dipastikan halal atau enggaknya, gitu ya. Ini nggak boleh karena saya nggak tahu ini siapa yang punya. Nggak boleh saya makan dengan langsung saya makan karena ini nggak tahu, nggak jelas siapa yang punya. Jadi memang transisi itu pasti ada. Nah, Mus'ab ini mengalami transisi itu. Sebelum hijrahnya, ya semua dia punya. Minyak wangi cuma dia yang punya. Ya, di antara orang-orang Mekah nggak ada yang menyamai minyak wanginya, bajunya nggak ada yang nyamai, sendalnya, rambutnya kelimis, disisir ke belakang rapi, ganteng, ya kulitnya putih bersih, dan lain sebagainya. Ketika dia hijrah ternyata ada banyak tantangan yang harus dia lalui. Nah makanya teman-teman sekalian, hijrah itu ya bukan berarti setelah hijrah kita tuh jadi kumuh, enggak gitu ya. Tapi setelah hijrah memang ada tantangan-tantangannya. Jadi sederhana. Ya mungkin dulu ya pengennya kalau beli sepatu harus yang ori dan harus yang branded. Ya beli sepatu futsal 2 juta. Itu baru sebelah. Nyicil belinya sebelah dulu, besok lagi beli sebelahnya 4 juta. Ya. Terus kaos kaki yang dipakai buat outfit itu harganya 700.000. Ya. Berapa harga outfit lo? Wah ini kaos kaki 700.000, baju 70.000. Lihat gimana itu? Terus macam-macam. Kadang-kadang kita tuh kalau kata ekonom bijak itu siapa? Pokoknya dibilang begini. Ketika kalau di usia muda kita sering membeli hal yang tidak kita butuhkan, maka di usia tua kita akan sering menjual hal yang kita butuhkan. Kalau di usia muda kita suka membeli hal yang tidak kita butuhkan, di usia tua kita akan menjual hal yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi di usia muda semua kita beli, semua pengen kita miliki. Tapi ketika sudah tua nanti butuh macam-macam. Karena kebanyakan barang akhirnya kita jual-jualin itu yang kita butuhkan. Nah seperti itu. Jadi iman itu yang masuk dalam hati kita itu akan membuat qanaah. Ya, terima apa adanya, segalanya jadi cukup. Nah ini juga boleh ya nanti. Misalnya kalian melamar akhwat juga bisa begitu ya. Ini kerjanya apa nih? Wah serabutan. Gaji berapa sebulan? Cuma 1,5 juta. Kamu mau ngajak anak saya nikah apa ngajak berantem ini? Gaji cuma segini. Saya tuh memberikan suplai ke anak saya sebulan 5 juta loh. Wow. Terus kamu mau ngapain, Pak? Saya mau mengajak anak Bapak untuk hidup qanaah. Apa tuh qanaah? Qanaah itu menerima apa yang ada. Ya. Terus gimana? Ya gitu Pak, sekarang Bapak mau nggak? Daripada Bapak berdosa, ini. Jadi ya itu qanaah. Qanaah itu menerima segala yang bisa kita raih. Ya maksudnya kalau misalkan
yang harganya 50.000 sudah cukup memadai dengan bahan yang bagus, ya sudah itu. Nggak usah kemudian yang mahal. Tapi ini inget ya, qanaah itu beda. Jadi misalnya ya itu apa yang bisa kita raih. Jadi kalau misalnya ternyata ya kamu mendatangi seorang akhwat, ternyata ditepain maharnya 200 juta, terus kamu keluarin hadis. Ya sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya. Ya ngeluarin hadis gitu. Ya kalau calon mertuanya ustadz dibalikin. Ringan ya mas, bukan murah. Jadi ini ringan. Ini 200 juta ini ringan, tapi bukan buat kamu ringannya gitu. Ya, kamu mah ya udah lamar aja yang lain lah gitu. Nggak level ya. Jadi ringan ya bukan murah ya. Mohon maaf ya cowok-cowok payah ini ya. Ini dibawa-bawa hadis ini ya, di story, di caption Instagram. Sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya. Jadi nggak boleh uang yang mahal-mahal itu, nggak boleh uang panai, nggak boleh. Itu salah, emang situnya aja yang miskin gitu loh. Maaf ya, agak kasar, tapi emang harus begitu ya. Saya tuh gini loh, ya ada ustadz yang membabi buta, nyuruh nikah dikomentarin. Oh ini ustadz gak bener, gak ngajarin yang baik. Terus saya mau imbangi dong, ya. Saya kan sering bikin podcast ya, menikah nambah masalah kadang-kadang gitu kan, terus menikah begini dan begitu. Ada yang komentarin juga, antum ini bikin orang jadi gak pengen nikah. Lah, emang kalau misalnya saya bilang nikah itu mudah terus pada mau nikah juga? Enggak juga kan, mau sih mau, cuma bisa apa enggaknya itu masalahnya. Ya, bisa sih bisa, masalahnya ada yang mau enggak gitu masalahnya kan gitu. Jadi itu enggak mempengaruhi kok. Saya juga sering loh ngisi kajian pranikah. 3 kali ngisi kajian pranikah di tempat yang berbeda. Ada orang yang sama. Saya bilang, kamu udah nikah belum? Belum. Terus ngapain aja selama ini ya? Jadi kajian pranikah, tapi jadi makin takut nikah. Terus gimana dong? Yang salah siapa ini ya? Mas Ilyas yang salah kali ya. Ilyas Teras dakwah ya. Nah gitu. Jadi qanaah. Terus kemudian juga masa transisi itu nanti juga kita akan menemukan makna zuhud yang sebenarnya. Zuhud itu bukan hidup susah, itu bukan kayak gitu. Zuhud itu cuma makan roti padahal ada nasi, bukan kayak gitu. Zuhud itu cuma pakai baju biasa, nggak ganti-ganti bahkan ya. Padahal ada baju yang lain, bukan begitu. Zuhud itu mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Jadi jangan lantas ada temen yang nggak ganti-ganti HP-nya, padahal layar udah pecah kayak punya saya. Terus bilang, wah ini hidupnya zuhud, nggak gitu. Ya, itu bukan zuhud. Zuhud itu mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Punya duit 200 juta, diinfakkan 100 juta. Tuh, zuhud. Ya, punya duit 200 juta, tapi masih, prioritas saya nabung, prioritas saya nanti buat sekolah anak. Nah ini belum zuhud ini namanya. Ya, zuhud itu dia mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Nah terlihat dari bagaimana kemudian kehidupan di dunianya. Jadi jangan bilang, wah ustadz kok pakai Alphard gak zuhud? Ya gak kayak gitu. Ya, emang jadi ustadz itu makhluk yang susah gitu. Dulu Ustadz Abdul Hadromi itu bikin tulisan, ustadz itu makhluk paling susah adalah ustadz. Punya mobil dibilang gak zuhud, gak punya mobil dibilang gak punya izah, punya istri 1 dibilang gak nyunah, punya istri lebih dari 1 dibilang tukang kawin, ya. Netapin tarif dibilang ini kok ustadz gak ikhlas, gak netapin tarif gak dikasih duit, ya. Iya, agak lama kira. Makanya ada goyonan juga ustadz yang lain. Ya kita kalau isi seminar jangan tulis ustadz. Emang kenapa? Kalau ditulis ustadz nanti amplopnya kecil gitu. Oh iya juga. Tulis Kak, ya Kak Zaki Ahmad Rifai, itu amplopnya bisa netepin 10 juta gitu ya. Itu belum termasuk tiket pesawat dan sebagainya. Ini realita kehidupan kita sekarang seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman akan mendengar gitu. Oh ternyata undang dia mahal ya. Ya mahal lah. Ya. Jadi itulah kalau kata Ustadz Abdul Hadromi ya. Jadi makhluk yang paling susah itu Ustadz. Nah, qanaah, zuhud. Kemudian yang kedua tadi, kenapa sih Rasul yang diutus sama Rasul malah Mus'ab, bukan Abu Bakar, bukan siapa sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair tadi penampilannya bagus. Dia mampu untuk mengondisikan diri dan dia ternyata memang orang yang cerdas. Jadi nggak sekedar cerdas, tapi juga penampilan yang baik.
dan retorika yang baik juga. Itu juga kenapa yang jadi juru bicara ketika menghadapi Raja Najasyi itu adalah Ja'far bin Abu Thalib. Bukan sahabat yang lain, karena yang dilawan waktu itu Amr bin As. Amr bin As kan politikus sejati, ya. Ini bisa menaklukkan satu negeri tanpa peperangan. Amr bin As, ya kan? Nanti masuk Islamnya, nanti mungkin akan kita bahas kapan-kapan. Nah, jadi Rasul itu orang yang paling bisa menyesuaikan. Ya, ini kamu cocoknya di mana? Kamu nggak cocok kerja di air. Kamu cocoknya kerja di api, di neraka dong berarti ya. Kamu kerjanya di bawah tanah misalnya gitu. Jadi Nabi itu tahu, Hudzaifah orangnya nggak ember, ya, nggak suka gibah. Hudzaifah ini orang yang bisa menjaga rahasia. Akhirnya dia yang ditugaskan untuk menjaga nama orang munafik. Bahkan sampai Umar bertanya aja dia nggak mau jawab. Sampai Umar bertanya untuk apa itu? Untuk mengangkat gubernur. Hudzaifah juga nggak mau jawab. Kan seperti itu. Jadi Rasul itu tahu ya siapa yang diajak bicara. Bagaimana menentukan orang untuk menempati pos-pos tertentu. Rasul itu tahu. Maka kemudian yang diutus oleh Rasul adalah Mus'ab. Karena seperti kata Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh orang Islamnya sendiri. Kenapa? Karena kita ini duta Islam, teman-teman sekalian. Apa yang kita lakukan, ini akan digeneralisasi menjadi yang orang Islam lakukan. Kita lakukan keburukan, mbak-mbak. Bahkan yang pakai, mohon maaf ya, kerudungnya panjang, pakai niqab, melakukan keburukan. Yang kena banyak. Semua orang yang pakai niqab, semua orang yang pakai kerudung panjang yang akan kena. Jadi makanya bersikaplah baik dimanapun kita berada. Karena buruk atau baiknya kita itu bisa jadi menjadi keuntungan atau bahkan kerugian bagi muslim yang lain. Ya, makanya Rasul hati-hati, ini yang dibawa oleh Rasul adalah Mus'ab. Nih, jadi pas orang lihat juga, oh iya orangnya ganteng. Orangnya ini kayaknya kelihatannya cerdas gitu. Ya kalau yang di bawah itu udah mukanya ngeselin ini. Ini pasti kalau bawa motor langsung ditilang kayak gitu misalnya. Saking ngeselinnya kan gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Makanya kan tadi saya bilang ya, ini nggak usah diikutin, nggak apa-apa ya. Jangan diikutin ya. Saya kelas 11 SMK itu nilai matematika saya bagus karena gurunya tadi. Ya, gurunya juga mengayomi gitu. Siapa yang nggak bisa ini, kenapa nggak bisa? Gurunya tuh misalnya, Bu, saya nggak ngerti Bu, nggak ngertinya yang mana? Dari pertama Bu nggak ngerti. Gurunya langsung bilang, goblok kamu nggak bilang gitu. Gurunya sabar kasih tahu mana bagian mana nggak ngerti. Oh dari pertama ya, udah saya jelasin dari pertama, nggak apa-apa ya. Jangan tidur ya, gitu ya. Jadi orang seperti itu kemudian banyak yang mencintai gitu ya. Mus'ab itu seperti itu. Makanya pagi dia datang, sore semuanya masuk Islam. Kan luar biasa. Makanya sahamnya besar sekali untuk orang-orang Madinah. Ya, dan kemudian dai itu harus ikhlas yang pasti. Ya, ikhlas itu tidak ada yang bisa menakar, termasuk orangnya sendiri. Ya, makanya kalau teman-teman tuh kurang-kurangin ngomong begini. Ya, ada yang misalnya bayarin dulu dong. Misalnya beli minum terus gak bawa duit, bayarin dulu dong. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diganti. Terus malah kita bilang ikhlas nggak nih? Gitu. Jangan digituin, karena itu malah mempengaruhi. Tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas gara-gara situ tanya. Ya kan? Jadi jangan ditanya, ikhlas itu di sini, bukan di sini. Ya, jadi bukan berarti orang yang rajin ke masjid itu sudah pasti ikhlas. Ya misalnya infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kamu dalam keadaan berat maupun ringan, dalam keadaan ringan maupun berat. Terus kita bilang bahwa yang datang dalam keadaan ringan pasti ikhlas, yang datang dalam keadaan berat pasti nggak ikhlas. Enggak, belum tentu. Bisa jadi orang rajin ke masjid, orang rajin datang kajian, sangat ringan hatinya. Kenapa? Ternyata istrinya galak. Anaknya rewel. Jadi kalau dia keluar rumah seneng. Ringan sekali hatinya. Yes, ngaji. Yes, sholat. Gitu. Yes, adzan. Bisa jadi. Ada yang berangkat ke masjid tuh, berangkat ke kajian tuh berat sekali rasanya. Kenapa? Karena istrinya baik, ya, karena anaknya susah ditinggal, karena pokoknya lovable banget deh rumahnya itu, sangat nyaman, ya, sangat indah. Sayang banget kalau misalnya saya meninggalkan rumah. Jadi beda-beda. Jadi jangan menilai orang itu dari berat dan ringannya. Jangan menilai keikhlasan orang dari berat dan ringannya. Karena bisa jadi yang ringan itu karena ya memang dia senang. Dia meninggalkan beban yang ada di rumah. Dan bisa jadi yang berat itu karena justru yang di rumah itu lebih prioritas bagi dia. Itu bisa jadi.
Jadi nilai keikhlasan itu jangan dari berat dan ringannya. Nah makanya teman-teman sekalian, ini Mus'ab bin Umair. Ya, bayangkan dia sebelum muslimnya dapat segala fasilitas. Setelah jadi muslim ternyata melongso hidupnya, nggak bagus. Ya, pakaiannya jelek, kulitnya pecah-pecah dan lain sebagainya. Ini kan ternyata memang kita tuh harus bisa ikhlas menghadapi yang seperti ini. Ya. Terus kemudian diutus oleh Rasul ke Madinah sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nganterin. Dia sendirian, dia datang bersama dengan Asad bin Zurarah, gitu ya. Sedangkan Asad adalah orang yang baru masuk Islam, tapi kemudian tetap Mus'ab bin Umair itu teguh pendiriannya untuk hijrah ke Madinah. Dia hijrah ke Madinah itu 2 kali. Dia ke Madinah, terus nanti balik lagi, ya. Sebelum Rasul berhijrah, ketika Rasul memutuskan hijrah, dia balik lagi ke Madinah. Sebelum Rasul sampai di Madinah, dia sudah sampai duluan. Ya, sampai dia dari Madinah balik lagi ke Mekah itu dapat julukan Mus'ab itu. Julukannya Al-Muqri. Al-Muqri itu artinya apa ya? Orang yang sregep ibadah lah. Seperti itulah intinya. Ya, jadi dapat julukan Al-Muqri. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Lalu ya, jadi manusia itu, ini pelajaran yang selanjutnya. Jadi manusia itu meskipun penampilan kita bagus, meskipun paras kita bagus gitu ya, ganteng dan lain sebagainya, tapi yang diprioritaskan adalah prinsip kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang Mus'ab dia rela untuk jadi pemegang bendera. Padahal jadi pemegang bendera itu di medan perang itu jadi target. Ya. Dan pasti ya terluka jadi tukang pegang bendera itu. Pasti terluka karena masih diincar orang banyak. Kalau dia jatuh, maka selesailah peperangan. Atau kalau misalnya dia jatuh terus nggak diambil sama pasukan yang lain, selesai peperangan. Nah, Mus'ab bin Umair tuh rela untuk menjadi orang yang ditarget banyak orang. Nah, ini adalah keikhlasan dan keteguhan seorang muslim yang sudah betul-betul beriman, sudah masuk iman ke dalam hatinya dan Rabatana ala qulubihim ilqamu faqulu rabbuna rabbus samawati wal ardh lana du'a min dunihi la laqad qulna idzan syatata. Itu yang kata Allah disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Diikatkan keimanan dalam hati-hati mereka, ya, sehingga mereka yakin ketika bangun, ketika berdiri, mereka berkata, Tuhan saya adalah Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Ya seperti itu. Ya, ini tentang Mus'ab bin Umair, semoga bisa kita ambil manfaat-manfaatnya dan semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, ya. Ya mungkin yang merasa ganteng, walaupun nggak ada ya kayaknya. Ya merasa ganteng ya, ganteng itu relatif ya, ya jelek mutlak, ya kan. Jadi manfaatkanlah ketampanan kalian tuh untuk akhirat kalian. Manfaatkanlah kecantikan kalian untuk akhirat kalian. Jadi ya nggak masalah kok gitu loh. Zaman sekarang tuh nggak masalah. Kadang-kadang ada yang ini orang ganteng, dieksploitasi kegantengannya, ini yang cantik dieksploitasi kecantikannya. Ya nggak masalah, selama itu bisa bermaslahat bagi agama kita, bagi dakwah kita, ya nggak apa-apa, monggo aja. Yang penting juga diberi batasan-batasan tertentu agar tidak menimbulkan fitnah, ya supaya dakwah ini justru menimbulkan menjadikan marwah terhadap Islam jadi tinggi gitu, bukan menimbulkan fitnah kepada para pendakwah. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Aku lu kali hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.